baca. Ilman nafi'an wa rizqan iban wa amalan mutaqabbalan bizidni ilman zukni fahman. Amin ya robbal. Ayo Zara. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, ya. Terutama nikmat apa yang paling utama? Nikmat sehat. Terus apa lagi? Nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah Allah jadikan kita agamanya apa kita? Islam. Tuhan kita siapa? Allah. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama kita apa? Islam. Alhamdulillah ya. Nikmat yang besar. Kita semuanya sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah pada mandi? Sudah pada sholat asar? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mendengarkan kisah Nabi lagi. Berlanjut lagi ya. Kemarin sudah pernah kisah Nabi Adam ya, Nabi Nuh. Coba tebak, siapa nama Nabi yang ditelan sama ikan lumba-lumba? Apa? Ikan paus. Nabi Nuh. Salah. Nabi Yunus. Bagaimana kisahnya? Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ini kisah nyata, bukan dongeng, ya? Dongeng sebelum tidur, kisah yang bohong juga. Ini kisah nyata, pernah terjadi dahulu. Ada orang dimakan ikan paus. Kalian pernah lihat ikan paus? Ikan paus, ikan paling besar. Sebesar apa ikannya? Sebesar rumah. Sebesar rumahnya Dampak. Wah. Rumah tinggal dia besar banget. Ada loh. Di mana ikannya? Di laut. Di tengah laut. Ya. Kisahnya Nabi Yunus ya. Namanya Nabi siapa? Nabi dahulu. Ayo anak soleh. Siap. Nabi Yunus dahulu tinggal di daerah namanya apa? Namanya daerah Ninawa. Daerah apa? Ninawa. Ninawa nih. Namanya daerah Ninawa. Namanya Ninawa. Ninawa. Nih. Jangan tahunya kartun. Ninawa. Dahulu orang-orang yang tinggal ya di kampung Ninawa namanya ya, bukan pulau kecil ya. Itu Ninawa. Iya Ninawa. Mereka menyembahnya apa? Patung. Menyembahnya patung. Menyembahnya apa? Patung. Patung itu yang bikin siapa sih? Manusia ya. Yang bikin ya orang ya. Kayu dibikin, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya. Habis itu udah jadi disembah. Wah, bagaimana? Aneh ya. Dulu orang seperti itu. Ada patung bikin dari batu, batunya diukir-ukir. Fahri duduknya yang bener, Fahri. Fahri duduknya yang bener, sayang. Ada bikinnya dari apa? Yang bikin. Kayu udah. Dari apa? Batu. Batu. Ada bikinnya dari ini. Kurma. Dari apa? Adonan. Kue. Mau bikin
Kue. Iya. Ada ya? Kalian pernah nggak makan roti itu? Roti kepala apa? Lupa ya? Iya, ada matanya rotinya. Iya tuh. Kayak gitu dahulu orang menyembah patung, menyembah berhala. Akhirnya Allah utus seorang nabi. Namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus mengajak orang-orang yang tinggal di kampung apa namanya? Ninawa. Husainah. Orang-orang semuanya jangan nyembah berhala. Jangan nyembah patung. Patung nggak bisa melihat. Patung bisa dengar nggak? Enggak. Kalau kita berdoa minta ke patung, patungnya dengar nggak? Enggak. Bisa ngabulin nggak? Enggak. Makanya Nabi Yunus ngajak, wahai orang-orang, kalau nyembah, kalau berdoa kepada siapa? Allah. Terus orang-orangnya mau ngikutin Nabi Yunus enggak? Enggak. Malah melawan. Sana-sana kamu. Jangan ngajak-ngajak kita nyembah Allah. Nabi Yunusnya disuruh pergi. Nabi Yunusnya dibentak-bentak, mau diusir. Nabi Yunus mengajak mereka lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka nggak mau beriman. Tetap aja seperti itu. Akhirnya Nabi Yunus ngasih tahu, wahai manusia, kalian semua kalau nggak nyembah Allah, nanti Allah akan turunkan apa? Hujan enak, bisa hujan-hujanan. Turunkan apa? Azab. Azab itu apa? Siksa. Ya, seperti dulu waktu kisah Nabi Nuh, siksanya apa? Hujan. Tapi hujannya hujan yang sampai banjir. Rumahnya tenggelam. Sampai gunungnya juga tenggelam, banjir karena hujannya sehari, 2 hari, 3 hari. Nggak berhenti sampai 4 hari. Hujannya dari atas dan juga dari bawah keluar air. Tenggelam semuanya, manusia mati kecuali yang ada di perahunya Nabi Nuh. Orang-orang di kampung Ninawa sudah diingatkan sama Nabi Yunus. Kalian kalau nggak nyembah Allah, nanti turun azab kepada kalian. Tunggu saja 3 hari. Nabi Yunusnya marah. Sampai Nabi Yunusnya apa? Meninggalkan orang-orang yang di kampung Ninawa. Marah. Ya, seakan-akan udah kalian memang orang nggak tahu diri. Sudah yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kalian makan siapa? Allah. Yang memberikan kalian jajan siapa? Allah. Allah. Bukan mama kalian. Husainah yang benar, Husainah. Kalian. Yang ngasih kita makan siapa? Allah. Tapi memang lewatnya orang tua kalian. Hah? Hah? Kita yang menciptakan siapa? Allah. Yang bikin Allah dari tanah. Ada yang tanahnya warna putih, ada yang tanahnya warna coklat, kuning, hitam, merah. Ada yang merah nggak? Kalian pernah lihat orang bule nggak? Kulitnya warna merah, putih banget sampai merah. Warna ungu kayaknya. Ketawanya biasa aja. Ya, kita semuanya yang menciptakan Allah. Nabi Yunus seperti itu, marah sama orang-orang di kampung Ninawa. Kalian nggak tahu diri. Sudah yang menciptakan Allah, yang memberi makan kalian Allah. Kalian pada ya nikmat yang sangat banyak dari Allah, penyembahnya patuh, nggak nyembah Allah. Nabi Yunusnya marah, meninggalkan kampung apa? Ninawa. Sambil marah-marah. Akhirnya tahu nggak Nabi Yunusnya perginya kemana? Kapal. Ke pantai. Kalian pernah ke pantai mana di sana? Pernah. Pantai mana? Tanjung Pati. Nah, ke pantai seperti itu. Nah, ketika di pantai, Nabi Yunus lihat perahu.
perahu ya, tahu perahu ya? Ah, Nabi Yunus naik perahu ingin meninggalkan kampung Ninawa. Nah, singkat ceritanya, ayo anak soleh. Siap. Naik perahu, perahunya Pisahin sampai ke tengah laut. Nah, di tengah laut perahunya goyang-goyang ya. Ada ombak besar, ada apa? Petir. Wah, serem. Orang-orang yang di dalam perahu pada ketakutan. Takut apa? Perahunya kebalik. Dan pada jebur pada mati. Akhirnya apa? Barang-barang yang di dalam perahu dikeluarin supaya perahunya nggak kebalik ya, atau tenggelam. Barang-barang dikeluarin. Terusnya masih goyang-goyang. Akhirnya apa? Wah, ini dari kita harus ada yang keluar dari perahu supaya perahunya nggak tenggelam. Akhirnya dibikin apa? Undian ya. Tahu Kocok. ya? Undian ya. Kocok. Itu. Itu kan gelas, terus nama-nama yang di dalam perahu ditulis ya, dimasukin, nanti diundi siapa yang keluar namanya harus keluar dari perahu, harus menjeburkan diri kemana? Tahu? Pas diundi yang keluar namanya siapa? Namanya Yunus. Maka orang-orang, wah jangan dia mah orang baik, dia orang soleh, coba ulang lagi. Pas diulang, diundi keluar namanya siapa? Namanya Nabi Yunus lagi. Kata orang-orang, jangan, coba sekali lagi. Yang ketiga kali ya, yang ketiga kalinya diundi keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunusnya, udah kalian semuanya diem, buka bajunya. Nabi Yunusnya menjeburkan diri. Nabi Yunusnya langsung kejeburin diri. Kejebur ya. Pas kejebur Allah kirim apa? Ikan paus. Allah kirim ikan paus yang sangat besar. Dikirim mulutnya lagi mangap. Jadi pas Nabi Yunusnya kejebur, ikan pausnya datang. Tenggelamlah Nabi Yunus. Tapi Allah perintahkan ikan pausnya jangan menggigit, jangan mengunyah-ngunyah Nabi Yunus. Ntar Nabi Yunusnya pada robek, pada patah. Enggak. Jadi ditelan, dimasukin mulut langsung ditelan ke dalam perut ya, nggak digigit, nggak dikunyah-kunyah. Nah, akhirnya di dalam perut ikan paus Nabi Yunusnya gelap. Gelap ya, gelap nggak? Ada lampu nggak di dalam perut ikan paus? Nggak ada. Gelap. Udah gitu gelapnya ada tiga. Gelap di dalam perut, gelap di dalam dasar laut. Wah, lautnya kan luas ya. Lautnya paling bawah, gelap banget. Terus gelap yang ketiga tengah malam. Gelap nggak? Oh, gelap banget. Nabi Yunus di dalam perut ikan paus nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari. Wah, pokoknya terus Nabi Yunus berdoa. Tahu ada yang hafal doanya Nabi Yunus? Ayo ikutin ya. Nah, Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selalu mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni dzaltu minadz zalimin. Habis Sophia dulu baru kalian. Ayo. La ilaha illa anta. Ayo. La ilaha illa. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ayo bareng 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali lagi, ayo semuanya baca, jangan ada yang nulis. Ayo 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni
paus. Nah, akhirnya Allah perintahkan ikan pausnya muntah. Ikan pausnya apa? Muntah. Nah, Ayo ayo, anak Fahri, saleh. Siap. Ayo, jangan ada yang megang pensil. Udah. Ayo. Ditaruh. Arif, ayo sayang. Adek, ditaruh. Perut, ikan pausnya apa? Muntah. Muntah. Keluarlah Nabi Yunus. Nih, kata Allah, kalau Nabi Yunus gak bertasbih kepada Allah, niscaya Nabi Yunus akan di dalam perut ikan paus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunusnya, alhamdulillahnya apa? Selalu berzikir ya, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Nah, tahu nggak kalian? Ayo, anak saleh. Udah dengerin lagi. Ketika Nabi Yunus keluar dari ikan paus, Nabi Yunus badannya sangat kurus karena nggak makan, sakit ya. Badannya itu, kalian pernah lihat ini burung yang baru netes dari telur ayam, kurus ya, kurus banget, tinggal tulang sama kulit doang ya. Nabi Yunus di pantai tiduran, sakit, lapar. Akhirnya Allah tumbuhkan tumbuhan pahunya, pohon yang kayak labu. Tahu labu? Tahu ya, yang enak ya, yang empuk ya. Iya. Iya, ada yang panjang, ada yang bulat gitu ya. Nah, itu buat makan Nabi Yunus. Nabi Yunusnya makan labu, akhirnya badannya sehat, gemuk lagi. Terus daunnya kan duduk sayang. Lebar ya, buat nutupin badannya. Karena Duduk ya. kedinginan. Duduk. Nah, singkat cerita, soleh-solehan, Duduk. Nabi Yunus pulang kembali lagi ke kampung apa namanya? Ninawa. Nah, ternyata selama Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa, orang-orang di kampung Ninawa itu pada ketakutan. Karena apa? Nabi Yunus memberi peringatan, kalian kalau nggak beriman kepada Allah akan turun azab siksa 3 hari. Tunggu aja, 3 hari akan turun. Sehari Allah, orang-orang pada ketakutan, langitnya gelap, ya. Wah, kita takut. Bisa-bisa barangkali benar yang dikatakan siapa? Yunus, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Ini kayaknya mau turun azab. Orang pada ketakutan. Akhirnya orang semuanya di kampung Ninawa itu beriman kepada Allah tanpa sepengetahuan Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa, padahal orang-orang di kampung Ninawa ternyata menyembah kepada Allah karena mereka takut ya mau turun azab. Makanya ketika Nabi Yunus balik lagi ke kampung Ninawa, Nabi Yunus sangat bahagia. Wah, orang-orang sudah beriman, menyembahnya kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, soleh-solehah ya. Makanya kita harus menyembahnya. Kalau ibadah, berdoa kepada siapa? Allah. Boleh nggak berdoa kepada pohon? Enggak. Boleh nggak menyembah patung? Enggak. Fatih Kalau berdoa, ayo sayang. kalau menyembah hanya kepada Allah. Kita sholat untuk siapa? Allah. Kita ngaji untuk siapa? Allah. Yang nyuruh siapa? Allah. Terus pelajaran yang bisa diambil salah satunya apa? Kita harus banyak berzikir. Tahu berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir ya seperti zikirnya tadi Nabi Yunus. Nah, terus pelajaran yang bisa diambil apa? Nabi Yunus itu punya salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana, ayo? Nah,
Nabi Yunus itu punya salah. Nabi Yunus meninggalkan kampung Ninawa padahal Allah tidak memberikan izin ya. Allah tidak memberikan izin untuk meninggalkan kampungnya, tapi Nabi Yunusnya sudah marah sama orang-orang. Itu kesalahannya. Tapi Allah menerima taubatnya. Ya Allah mengampuni Aisyah, duduk yang Nabi benar, Aisyah. Yunus karena Nabi Yunus termasuk orang yang banyak berzikir. Ayo Aisyah duduk. Ya. Anak soleh. Siap. Nah, itu cerita tentang kisah Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Insya Allah setiap hari Sabtu sore ya, habis asar jam 4 paling sampai setengah 5 setengah jam. Nanti kita kisah-kisah Nabi yang lainnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa, Nabi Musa, masih banyak. Ya, nanti kita kisahkan lagi nabi-nabi ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solih. Amin ya robbal alamin. Insya Allah nanti mau ada lomba ya. Kalau kelas A lombanya hafalan surat apa? Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab sama An-Nasr. Nanti tuh bacanya hanya satu. Ayo, adek. Sumaya, ayo Aisyah. Nanti bacanya hanya satu. Ya, Ditutup. kalian ngambil, Ditutup Alvin. nanti dibuka. Alvin. Surat Al-Lahab, Tabat, maka kalian baca itu. Kalau diambil membaca surat An-Nasr atau Al-Ikhlas, baca itu. Ya. Ayo baca surat pendek sekali ya. Ayo kita baca surat Al-Lahab deh. Ayo 1, 2, 3 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semua baca. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Kalau yang gede-gede sampai ad-duha ya dihafalinya. Ya sudah. Kita tutup ngaji kita dengan sama-sama baca Sumaya, doa ada Pak, ada Pak. majelis. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.